mungkin untuk anak-anak di sini aja sih. Kalau semangat jangan pas di awalnya aja, sampai akhir juga, jangan loyo di tengah kayak gitu. Sama Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabiran di TH Podcast. Nah, Sobat TH, hari ini saya kedatangan seorang mentor dari Emitter Lab. Emitter Lab itu apa ya? Ternyata Emitter Lab itu adalah industri kreatif yang bergerak di bidang animasi 3D dan bekerjasama dengan jurusan DKV SMK Tunas Harapan Pati. Siapa beliau? Yuk kita kenalan saja sama mentor yang ganteng kita satu ini. Ya, halo Mas Yafi. halo semuanya, halo. Sehat Mas Yafi? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana ini perasaannya datang ke SMK Tunas Harapan Pati ini? Pas tahu sekolahnya lebar banget. Oh lebar banget. Lebar, luas banget ya. Oke, berarti jenengan dari Emitter Lab ini ditugasi untuk menjadi mentor anak-anak kami di SMK Tunas Harapan Pati, betul ya? Betul. Berapa bulan Pak nanti untuk mentoringnya itu nanti? Untuk saat ini kan mereka masih mereka nanti akan memperoleh Pelajaran, materi modeling karakter sama modeling environment props. Oh berarti mereka nanti setelah bekerja sama dengan Emitter Lab ini nanti mereka akan mempelajari karakter dan apa tadi? Modeling karakter NV dan props. NV props ya. Oh iya. Itu nanti berapa bulan? Berapa bulan targetnya? Untuk saat ini kan masih modeling NV props. Modeling NV prop. Akhirnya 1 bulan awalnya. Oh awalnya 1 bulan. Ya, 1 bulan. Berarti ada tambahannya ini? Ya ada tambahnya. Oh ada tambahannya. Soalnya ada beberapa anak yang agak lama progresnya kayak gitu. Progresnya lama. Berarti misalkan begini, misalkan ada anak yang progresnya katakanlah lama, berarti tetap dari pihak Emitter Lab tetap menuntun Kita anak-anak tetap sampai bisa. menuntun Ya? sampai bisa. Wah, ini yang patut ditiru. Tapi anak-anak di sini bagaimana? Banyak yang bisa otomatis kan? Atau semua anak nggak bisa semua? Pas awal-awal mereka tahu modeling NV props atau modeling 3D, mereka sangat bersemangat. Oh, bersemangat sekali. Excited ya gitu. Excited. pengen ngebuat ini itu. Wah, sih. Terus Setelah mereka masuk ke sini, ternyata mulai muncul. mulai muncul yang awalnya semangat, sekarang menurun. Mulai menurun. Wah, namanya anak-anak ya. Tapi misalkan dari nada dasar seperti itu, bisa nggak sih anak-anak itu nanti menjadi animator andal? Kira-kira bisa atau tidak ya? Semua orang sebenarnya bisa. Semua orang pasti bisa. Bisa. Asalkan tekun sama giat belajar aja sih. Wah, tekun dan giat belajar saja. Berarti anak-anak sering sini, latihan kayak gitu. wah, sering latihan. Ini Mas. Ini saya itu sering melihat anak-anak itu awal-awal anak-anak di kafe dulu itu nggak pernah tuh sampai sore, nggak pernah sampai malam, sekarang sampai malam. Bahkan sampai malam ya. Iya. Nah, akhir-akhir ini ketika Emitter Lab datang, panjenengan datang, ketika saya tanya bagaimana mentornya, wah mentornya asik, santai, friendly, wah gitu. Ternyata memang saya buktikan orangnya santai, friendly, dan mereka sangat semangat, kekompakan mereka, wah bagus. Dulunya mereka individualis, tapi sekarang sudah mulai keakraban terjadi di antara. Betul, kekompakan. Apakah panjenengan juga melihat hal semacam itu di mereka? Ya pas awal-awal ya mereka agak kurang kompak. Oh awal-awal memang kurang kompak ya. Sekarang setelah mengerjakan beberapa latihan atau tugas dari Emitter Lab, khususnya kemarin mereka mengerjakan tugas kelompok. Oh mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa itu?
Mereka membuat ruangan dengan Membuat ruangan. berisi ada properti-propertinya. Properti. Oh, itu yang disebut apa tadi? NV Props. NV Props. Berarti NV Props itu membuat ruangan plus propertinya itu. Iya. Oh, ya satu kelompok berapa orang itu, Mas? Satu kelompok kira-kira ada 4-5 orang lah. 4 sampai 5 orang. Mereka bertanggung jawab untuk membuat sebuah ruangan. Berarti panjenengan memberi tugas mereka bagi tugas atau tidak? Mungkin kamu membuat kotaknya, kamu membuat mejanya, kamu membuat apa? Teknisnya bagaimana cara untuk mereka biar tahu begitu, Mas? Dari itu mereka perlu musyawarah atau menentukan sendiri-sendiri. Oh, menentukan sendiri-sendiri. Nah, yang susahnya kalau ada anak yang aku udah ngerjain ini kok. Gitu. Hitung-hitungan tenaga. Hitung-hitungan tenaga. Oh, mungkin kan aku udah mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini. Oh, iya. Masih beberapa kelompok ada yang kayak gitu. Oh, ada beberapa kelompok yang begitu. Berarti mereka dibagi menjadi berapa kelompok, Mas, kemarin? Ada 5 kelompok dari 20 anak. 20 anak itu dibagi menjadi 5 kelompok, berarti 4 anak ya. 4 anak. Ada yang 5 begitu ya tadi ya. Oke, berarti mereka membuat properti NV Prop tadi ya. Berarti ruangan dan Propertinya. Misalkan ini. Berarti NV Prop itu kita membuat ini. Iya. Misalkan ini Cupi, ini karya anak-anak APL ini. Berarti membuat 3D karakter ini berarti caranya bagaimana? Anak-anak kok bisa membuat di dalam komputernya animasinya? Awalnya caranya bagaimana? Harus bagaimana dulu langkahnya? Nah, di modeling kita pakainya software Autodesk Maya. Autodesk Maya itu yang bagaimana? Autodesk Maya itu software untuk membuat 3D. Itu ada basic objek. Basic objeknya itu ada lingkaran, silinder, lingkaran, silinder, kotak, plan. Plan itu kayak kertas gini. Oh iya, kertas dan lain-lain. Mereka di awalnya memakainya kayak membuat bentuk dasarnya kayak ini kan mereka membuatnya agak silinder gitu. Oh, silinder. Kayak pakai kubus, pakai kerucut. Pakai kubus terus ditarik ke atas kayak gini. Oh, tarik ke atas. Terus dikecilin bagian sini kayak gitu. Lah untuk mengetahui ukurannya, mereka caranya bagaimana? Atau ngarang sendiri? Mereka bisa cari referensi sendiri. Cari referensinya biasanya dari mana mereka? Di Google, kalau enggak kita ada pakai dummy. Dummy itu model objek. Kita nyebutnya mesh objek. Objek begitu ya. Atau model manusia. Model ukuran real life kayak gitu. Oh, real life. Berarti ukurannya udah sama kayak di dunia nyata. Tinggal nyesuaiin aja. Misal pengen ukuran setangan ini. Tinggal dipas-pasin aja. Berarti misalkan anak membuat seperti ini atau membuat katakanlah meja. Berarti kalau real life-nya berarti anak benar-benar ngukur meja itu ukurannya berapa, lebarnya berapa, kemudian diaplikasikan ke dalam software tadi ya. Autodesk Maya, betul ya? Iya, betul. Wah. Prosesnya mulai dari 0 sampai jadi itu berapa lama? Berapa menit atau berapa minggu atau berapa bulan? Kalau untuk model NV Prop kadang deadline-nya itu seminggu 2 minggu. Oh, seminggu 2. Itu untuk satu model. Satu meja itu 1 minggu sampai 2 minggu. Iya. Nah, di model NV Prop ada satu lagi vehicle. Vehicle itu mesin atau Vehicle itu kendaraan. Kendaraan. Vehicle itu kendaraan. Seperti motor, mobil, sepeda gitu. Lebih sulit vehicle atau NV Prop, Mas? Lebih sulit vehicle. Vehicle. Soalnya ada bagian-bagian detail kayak mesinnya gitu. Oh iya. Lebih kecil ya. Kalau mungkin meja kotak bawahnya begitu. Tapi kalau motor ada lekuknya. Oh, ada rodanya, ada gearnya kayak rantainya. Wah, malah tambah rumit ya. Itu kadang bisa sebulan sampai 3 minggu. 3 minggu sampai 1 bulan. Iya. Itu untuk satu model saja. Ya, satu model vehicle itu. Pantesan. Tapi begini,
ini saya tidak setujunya begini. Banyak orang itu mengatakan, walah buat seperti ini saja lamanya luar biasa. Nggak tahu prosesnya. Salah itu ya, nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Wah, nggak boleh. Harusnya kita tetap mengapresiasi ya, apalagi karya anak-anak ya. Wah. Walaupun kalau mau mengkritik ya dengan halus lah. Oh, kayak dengan gitu. halus. Jangan terlalu kasar, Jangan frontal, ofensif kayak gitu. Oh iya. Misalkan Mas, ini kan jenengan fokusnya di 3D ya. Iya. Misalkan kita ada salah satu animasi di televisi misalkan, katakanlah pernah di Indosiar dulu juga ada, pernah ada anime juga misalkan Naruto, kemudian ada One Punch Man, itu masuknya juga 3D pembuatannya. Anak-anak kita nanti arahnya membuat seperti itu atau bagaimana? Untuk di sini mereka arahnya ke 3D. Oh 3D, berarti yang tadi bukan 3D. Yang kayak One Piece, One Punch Man. One Punch itu Man. masuknya ke 2D. Oh masuknya ke 2D, sebentar. Loh, saya harus meluruskan ini. Bukankah 2D dan 3D itu hal yang berbeda, ya kan? Bukankah 3D itu semua yang bergerak itu 3D? Iya. Iya, semua yang bergerak itu bisa dikategorikan sebagai 3D. Enggak. Oh enggak juga. Enggak juga. Nah, yang 2D itu kan cuma Gepeng. ya gepeng sama itunya Sumbunya sumbunya X sama Y. X sama Y. Oh, dari atas sama samping saja. Nah, Oh, kalau 3D. kalau 3D itu ada X, Y, sama Z. Z depan. itu Oh, ke depan. Ke depan. Berarti Biar ada ada sini, volumenya. ada sini, ada sininya juga ada volumenya. Iya. Oh, iya itu bedanya 3D dan 2D. Saya kira tadi malah One Punch Man itu termasuk 3D. Lu saya nunggu-nunggu itu. Mungkin bagi pecinta anime juga menunggu-nunggu kapan munculnya One Punch Man sesi ketiga. Oh, ternyata anak-anak di sini arahnya tidak ke sana ya. Nanti arahnya ke 3 dimensi ya. Misalkan ada gambarannya yang 3 dimensi animasi yang sudah terkenal begitu atau di luar negeri atau di Indonesia apakah sudah ada begitu, Mas? Apanya? Contohnya, contoh animasi biar penonton, biar sobat itu ada gambarannya. Oh, 2 dimensi kan tadi yang One Punch Man, Naruto itu kan 2 dimensi. Yang 3 dimensi, yang seperti apa? Kayak contohnya dari Pixar itu. Oh, ada Pixar, ada Cars. Cars. Oh, Terus, Cars yang mobil-mobil inilah yang itu ya. Sama Nemo. Oh, Nemo yang ikan Nemo itu. yang ikan. Oh, Finding Nemo. Finding Nemo. Oh, Finding Nemo. Oh, itu 3 dimensi Iya, ya. itu 3 dimensi. Iya. Sama kayak Upin Ipin mungkin. Upin Ipin itu 3 dimensi. Oh, Upin Ipin itu 3 dimensi, tapi kelihatan tidak real ya. Maksudnya kelihatan kartun. oh, kelihatan kartun ya. Untuk membedakan berarti bagaimana? Simpelnya itu kayak mereka itu style masuknya, style kartun. Oh, style kartun. Mereka itu dilebih-lebihkan. Oh, Di dilebihkan. kepalanya gede. Oh, itu masuknya style ya. Style kartun. Oh, style kartun. Nah, misalkan anak-anak begini. Kita membuat kartun orang wajah atau manusia lah katakanlah begitu, atau kita ambil saja yang Popeye. Misalkan Popeye kan manusia normal kan nggak ada yang tangannya gede seperti itu ya. Berarti itu namanya style. Stylenya kartun. Oh, stylenya kartun. Tapi anak-anak nanti juga mempelajari hal seperti itu tidak? Ya ada. Mereka mempelajari kartun sama realistik. Oh, kartun sama realistik. Ya. Termasuk panjenengan berarti mengajar NV Props itu ya. Berarti NV Props itu juga nanti kartun dan realistik. Yang realistik itu harus mirip dengan dunia nyatanya. Merepresentasikan objeknya ke dalam digital. Gitu. Ke dalam digital. Ukurannya harus sesuai sama pokoknya semuanya harus sesuai dengan kehidupan nyata. Oh, iya. Loh, misalkan membuatnya kita foto, cekrek ada objek kita foto, cekrek kemudian kita masukkan ke alat itu nggak bisa berarti? Nggak bisa. Oh, bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Aku tuh membuat sendiri. Oh, harus membuat sendiri ya. Maklum saya masih awam sekali dari dunia animasi 3D ini nggak tahu sama sekali. Kalau nggak, oh, iya. Sampean bisa pakai kayak software aplikasi di HP kayak. Oh, bisa. HP saya bisa. Bisa 3D scanner. 3D scanner. Oh, 3D
scanner. Oke, nanti setelah ini akan saya install 3D scanner. Nanti bisa dimasukin ke software di komputer itu. Oh, berarti Bisa dari 3D memproses. scanner itu kemudian difoto, di-scan, nanti hasilnya bisa masukkan ke komputer. Lewat tadi apa? Autodesmanya itu tadi. Iya. Oh, bisa tapi ya. Bisa. Iya, Cuma ya hasilnya ada yang kurang. Oh, mesti ada yang Ya, kurang. mesti. Namanya jiplak dengan gambar sendiri mesti beda gitu ya. Iya. Oh iya Mas, untuk membuat animasi 3D ini mulai dari nol sampai jadi. Tadi kan kita mengatakan modeling saja membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu. Bahkan kalau vehicle 3 sampai 1 bulan, Iya. 3 minggu sampai 1 bulan. Lah untuk membuat animasi sendiri, katakanlah animasi nggak usah panjang-panjang, mungkin 3 sampai 5 menit itu berapa bulan yang harus dibutuhkan? Nah, kalau itu bisa sampai bahkan bertahun-tahun. Loh, hanya 5 menit itu bisa sampai 5 tahun. Bertahun-tahun mungkin 5 tahun. Bertahun-tahun. Sama 6 bulan kalau enggak setahun. 1 tahun ya. Untuk membuat 5 menit animasi itu membutuhkan waktu 5 bulan, 6 bulan sampai setahun sampai bertahun-tahun bahkan. Loh, prosesnya sendiri bagaimana? Kok bisa mau sampai panjang seperti itu? Mulai dari awal itu prosesnya bagaimana? Prosesnya awalnya ada 3 proses. Oh, ada 3 proses apa? Pertama prosesnya? praproduksi, Oh, praproduksi, ada praproduksi, production, ada produksinya, post production. Oh, berarti sebelum produksi, kemudian saat produksi, setelah produksi. Iya. Yang membedakan apa itu? Kalau di pra-production itu ada story writer atau script writer. Oh, script writer berarti nulis ceritanya dulu. Nulis ceritanya sama. Oh, berarti Cari ide-idenya. Oh, cari ide. Cari Terus? alur ceritanya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada storyboard. Storyboard. Storyboard itu ya. Storyboard itu yang menggambarkan, memvisualkan story cerita tersebut. Oh, misalkan begini. Ada cerita, ada anak-anak mau membeli balon misalkan di tukang balon. Iya. Berarti dari story writer ini kemudian diubah menjadi storyboard. Digambar kasar lah. Digambar kasar ya. Cuma nanti buat tangannya- menggambarin aja. Oh, buat menggambarin saja ya. Oh, berarti kalau di dalam bahasa Indonesia kerangkanya begitu ya mungkin ya. Kayak gitu. Oke, setelah itu ada storyboard. Ada konsep art. Konsep art itu yang bagaimana Mas ya? Konsep art itu biasanya menggambar karakternya, Menggambar karakternya, lingkungannya, suasana sekitarnya, properti-propertinya. Nah, Oh, berarti belakangnya ya, backgroundnya begitu ya? background Konsep sama artnya begitu ya. di depannya kayak gitu. Oke, itu berarti yang pra-production. Setelah masuk pra-production masuk ke modeling. Modeling itu yang Yang tadi ya. yang gambar dari konsep artis. Konsep artis dulu. Nah, dari konsep artis akan dibuat modeler. Yang modeling itu disebutnya modeler. Oh, modeler. Orangnya itu Orangnya namanya modeler. modeler. Oke. Buat modeler itu. Berarti yang tadi yang dipelajari oleh anak-anak DKV itu adalah Enviprop itu adalah di modeling ini ya. Oh, sebentar Mas, sebelum lebih jauh. Berarti misalkan anak-anak kan berarti kan melewati proses pra-production dulu. Iya. Berarti anak-anak langsung ke produksi nih. Anak-anak enggak bermasalah nanti atau bagaimana? Enggak masalah. Oh, enggak masalah. Soalnya mereka akan di kompetensi modeling terutama. Oh iya. Untuk latihan juga ya Mas ya. Oh, mereka berarti ini latihan membuat modeling dulu, kompetensinya iya, modeling kompetensi dulu. Oh, misalkan nanti ada sebuah cerita, kita tinggal membuat modelnya. Iya benar. Oh iya paham. Oke, setelah modeling apa yang harus dilakukan prosesnya? Modeling itu ada rigging. Rigging itu yang bagaimana? Rigging itu orangnya disebut rigger. Rigger itu dia ngasih tulang-tulang seperti tangan ini. Nah, dia ngasih tulang di sini ya, biar bisa diputar-putar sama di sini. Kayak gitu. Berarti setelah misalkan ya, saya membuat manusia, ada gambar modelnya, begitu, kemudian diproses rigging. Rigging ya. Rigging itu tadi memberikan tulang agar bisa digerakkan. Bisa digerakkan. Sesuai dengan aslinya.
Proses rigging itu sendiri atau harus melalui riset juga ya. Misalkan tulang manusia kan harus ada di sini kan nggak mungkin di tengah-tengah ini ada patahan lagi. Iya, nggak ada. Berarti harus ada proses apa? Ya ada proses belajar anatomi kayak gitu. Oh, malah harus belajar anatomi. Berarti orang-orang rigging itu juga harus belajar anatomi tubuh ya? Iya bisa jadi mereka. Ternyata rumit juga itu membuat lama juga ya. Oh iya. Setelah proses rigging ada proses Animate. Animate itu yang bagaimana? Animate orangnya disebut animator. Animator. Animator yang gerakin kayak tangan, muka, terus gerakan-gerakan yang lainnya. Terus setelah animator terus ada lighting render. Merender sinar. Atau bagaimana ini bahasanya? Kan saya hanya mengabahasakan saja. Iya, enggak apa-apa. Itu kayak ada scene. Oh, ada scene. Dia ada sebentar. Scene ada kelewat. Wah, ada yang kelewat apa itu? Ada yang kelewat itu layout. Oh, layout itu yang layout bagaimana? itu dia yang naruh kayak objeknya, karakternya di scene tersebut. Oh, di scene. Cuma kayak animator, cuma gerakannya kasar. Oh, gerakannya kasar. Enggak smooth kayak gitu. Berarti misalkan ada di dalam satu ruangan misalkan pasar misalkan. Berarti layout itu manusia di sini, bendanya ini di sini, bendanya ini di sini, tapi dalam bentuk yang kasar. Gerak kayak gitu. Gerak-gerak kemudian diperhalus lagi dalam animator. Oh, animate begitu. Oh, berarti untuk memperhalus itu animate-nya. Setelah animate berarti ada lighting render. Lighting render itu yang bagaimana? Itu mereka menata cahaya, lampu biar pas dengan suasananya seperti suasananya misalkan pagi misalnya kayak gitu. Mereka menyesuaikan cahaya-cahayanya di scene tersebut. Cahaya di scene tersebut ya. Sama ngerender. Ngerender juga. Kalau ngerender biasanya lama dinunggunya. Wah, itu render kalau kita render film saja, render video saja bisa sampai 1 jam 2 jam. Kalau memang banyak apalagi animasi. Setelah itu ada proses apa lagi, Mas? Ada VFX. VFX biasanya. Efek itu yang berarti membuat apa efek itu? Membuat efek dia memberi kayak efek ledakan, terus debu-debu, kayak nambah-nambahi, misal pukulan ada debunya muncul. Itu masuknya di efek ya. Misalkan ada angin gitu. Iya. Itu harus efek ya? belajar arah anginnya berapa kenceng. Iya, berarti harus real juga. Nggak boleh asal-asalan. Wah, itu yang membuat lama juga ya. Wah, iya. Desainnya juga lama. Iya betul. Setelah ada efek, setelah itu ada editing sama color grading. Oh, ada editing, kemudian power grading. Color grading. Berarti mewarnai ya? Iya, mewarnai kayak scene-nya tersebut. Mewarnai scene-nya. Suasana sedih. Suasana sedih itu bagaimana? Terus pakai feeling kayak gitu. Wah, itu yang susah. Feeling. Nemu feel-nya itu tersebut di color grading. Iya, betul. Setelah itu ada audio. Berarti audio memasukkan suara. Misalkan animasi kemudian ada pengisi suaranya gitu ya. Mereka masukin suaranya, suara dubbingannya. Oh, suara dubbingannya. Berarti juga gerakan bibir juga harus disesuaikan dengan ya Mas ya? Iya. Harus disesuaikan dengan audionya tersebut. Audionya ya. Oh, iya. Misalkan A begitu juga suaranya harus A. Atau misalkan di dalam animasi itu apakah harus hanya mohon maaf hanya begini-begini tapi apakah ada maju mundur kemudian seperti bibir pada umumnya begitu? Kalau itu tergantung stylenya yang tadi. Oh, kalau kartunis kebanyakan cuma gini. Oh, begitu. Kalau realistik biasanya sangat detail kayak banget. Loh, misalkan Mas begini. Ada animasi-animasi yang diproduksi oleh luar negeri katakanlah begitu. Mereka katakanlah saya sebutkan Guardian of the Galaxy. Iya. Ada satu tokoh namanya Groot. Ada lagi satu tokoh lagi namanya
Roket Rakun. apa itu? Roket Rakun. Roket Rakun. Oh iya betul. Roket. Malah mau menyebut merek nama makanan. Roket Rakun gitu ya. Berarti kan itu kan saya lihat di balik layarnya ternyata juga diperankan oleh manusia. Iya, manusia. Diperankan oleh manusia, tapi cara mengubahnya itu caranya bagaimana? Kok mereka pakai pakaian yang warna biru kemudian ada titik-titiknya, gunanya itu untuk apa? Nah, pakaian tersebut buatnya biar nge-tracking atau membaca gerakan orangnya. Nah, biar saat masuk di tahap production itu animatornya nggak kesusahan saat nganimet atau ngegerakin, contohnya kayak bibir sama wajah kayak gitu. Wajah. Oh, ya mungkin yang susah digambar begitu ya. Kemudian mereka menggunakan manusia asli. Iya. Oh, iya. Animator tinggal memperhalus gerakannya aja sih. Oh, tinggal memperhalus gerakannya. Sama berarti misalkan game sepak bola, FIFA atau Winning Eleven katakanlah begitu, atau PES lah katakanlah PES 2022. Ini kan realistis banget. Iya. Itu apakah juga menggunakan manusia sebagai modelnya atau bagaimana? Kok bisa gerakan misalkan Cristiano Ronaldo, kok sama persis gerakannya, larinya seperti itu, Messi gocekannya seperti itu, kok sama mirip persis? Apakah mereka membayar Ronaldo dan Messi dan seluruh pemain itu untuk jadi model kemudian direkam? Kebanyakan mereka pakai orang aslinya, soalnya kan seperti kayak orang nendangnya beda-beda. Oh, Tendangannya Messi sama Ronaldo kan beda-beda kayak gitu. berarti harus orangnya masing-masing. Lah misalkan kalau di PES itu kan ada ribuan Ya tapi pemain. tapi nggak semua orang. Oh, enggak semua orang. Mungkin yang Ada, mirip-mirip ya, gitu. cuma beberapa, kadang ada seperti icon-iconnya doang. Oh, Icon ada sepak bolanya. icon-iconnya. Oh, iya. Mungkin yang Terkenal. Yang terkenal saja. Enggak mungkin saya pikir, ya enggak mungkin ini 2000 pemain mereka Satu-satu susah mereka. Oh, mungkin gayanya, mungkin ada yang gaya nendangnya begini, ada yang begitu, ada yang begini, begitu ya Mas ya. Iya. Wah, iya. Berarti proses-proses itu bisa dilalui dalam waktu 1 tahun ya. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Wah, lah ini anak-anak SMK Tunas Harapan Pati ini selain mempelajari modeling dari Emitter Lab itu nanti akan memberi materi apa saja ini? Atau khusus modeling saja? Setelah modeling ini mereka kompeten atau sudah bisa, akan masuk ke karakter. Oh, akan masuk karakter. Berarti selain model ada karakter tadi ya. Karakter tadi. Karakter juga yang nanti mentornya jenengan juga. Bukan, Oh, beda. bukan. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi, namanya Mas Dimas. Oh, Mas Dimas, tapi rekan ya, Iya, rekan panjenengan ya. Oh, berarti setiap orang itu berarti punya spesifikasi sendiri-sendiri ya. Spesialis sendiri-sendiri. Oh, jenengan mungkin di modeling, Mas siapa tadi? Dimas di bagian karakter. Oh, karakter. Wah, begitu ya. Lah nanti akhirnya itu nanti anak-anak itu nanti akan ada project apa? Kok kita membuat seperti ini? Apakah ada tujuan akhirnya itu nanti apa? Nanti ada project dari Emitter Lab, kolaborasi 3 sekolahan, Oh, 3 sekolahan. 3 SMK di di Kudus, Kudus ada, Jepara, di Jepara sama dan di Pati ini. Wah, ini kan satu karesidenan ya. Iya. Dan kita bagi-bagi tugas begitu ya. Bagi-bagi Oh, tugas. berarti dari beberapa proses tadi, lah kita di SMK Tunas Harapan Pati dapat materi modeling dan karakter itu tadi. Berarti nanti prosesnya itu kita misalkan dari sekolah sana, misalkan dari sekolah A itu yang pertama dan kedua dan ketiga, nanti proses keempat dan kelima di sini, misalkan begitu ya. Oh, iya. Berarti 3 sekolah ini nanti kolaborasi, nanti jadi satu. Jadi satu film atau series ya. Lah begini misalkan apakah coraknya atau stylenya kan beda sekolah, beda kan pastinya, atau bagaimana? Ada benang merahnya begitu. Misalkan gaya ini panjenengan dan gaya saya kan dalam membuat gambar misalkan kan berbeda. Lah untuk menyatukan ruhnya biar 3 sekolah ini sama konsepnya itu bagaimana? Ada supervisor. Oh, ada supervisornya. Supervisor itu yang kayak menyetujui kerjaannya. Oh, menyetujui pekerjaannya. Misal ini udah, terus lapor ke supervisornya. Nanti ya kalau masih kurang ada revisinya. Oh, ada revisinya. Berarti tetap ada supervisornya ya. Ya, masih tetap Supervisor itu boleh saya katakan sebagai sutradara kah? Atau bahasanya?
Beda. Orang yang ahli dalam bidang tersebut. Oh, orang yang ahli dari Misal bidang. supervisor modeling and prop. Oh, berarti tetap satu supervisor itu satu modeling ya? Oh, satu proses ya? Cuma ngehandle satu proses Satu tersebut. proses tersebut. Wah, ini yang biar nanti bisa sama begitu ya. Wah, asik. Oke, terima kasih Mas Javi atas kesempatannya hadir di TH Podcast. Terima kasih juga telah menjadi mentor anak-anak kami. Asik. Mohon maaf jika mungkin anak-anak ini butuh karena mungkin namanya anak-anak kita harus lebih sabar maklumi. lagi. Mungkin terakhir ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak sini atau mungkin anak-anak seluruh Indonesia atau animator seluruh Indonesia pada khususnya. Berat banget untuk Indonesia. Monggo, Palingan silakan. mungkin untuk anak-anak di sini aja sih. Kalau semangat jangan pas di awalnya aja. Sampai akhir juga. Jangan loyo di tengah kayak gitu. Sama jaga kesehatan. Soalnya kalian sering di dalam ruangan sama ber-AC dari pagi sampai malam. Nah, kayak gitu. Udah. Begitu saja. Wah, anak-anak jangan lupa kamu juga harus main keluar, jangan hanya di dalam ruangan saja, biar geraknya juga ada. Duduk Iya, dalam duduk. PC. Wah, mungkin karena mereka terlalu banyak duduk, berarti kita sarankan harus juga bergerak ya. Wah, kalau pagi minta pemanasan saja, Mas. Baik, sekali lagi terima kasih ya Makasih, Mas Yafi Mas. atas kehadiran di Oke. podcast. Mohon maaf jika saya tadi ada mungkin salah kata, salah ucap ya. Baik sobat ya, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan itu bermanfaat bagi kita. Tapi sebelum saya tutup, ini ada ada yang tahu? Ini Tara. Monggo Mas bisa dinikmati. Ini adalah salah satu kasih. produk dari anak-anak SMK Tunas Harapan Pati. gitu. Sebelum saya tutup, minum dulu. Bagaimana rasanya? Seger. Seger. Baik, demikian sobat DH dari saya Ahmad Sabiran. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati. Oke.